Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasih selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di meeting Zoom kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu saatnya di yaumul kiamah nanti. Selanjutnya, marilah kita menyimak pembahasan dari kelompok 4 yang mana kita membahas tentang etika moral dan akhlak. Dan perkenalkanlah saya sebagai moderator dari kelompok 4, memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anisatul Yulmiana dengan NPM 2110101025. Yang kedua ada Iin Ayu Mahardika NPM 21101027. Dan yang terakhir ada saya sendiri Nanda Muhammad Najib NPM 2120101065. Langsung saja ke materi pembahasan. Yang pertama ada pengertian etika moral dan akhlak. Kedua ada ruang lingkup akhlak dan perbedaan dengan moral dan etika. Yang ketiga karakteristik etika Islam. Yang keempat ada hubungan tasawuf dan aktualisasinya. Dan yang terakhir ada sumber akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Baiklah, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian etika moral dan akhlak. Pengertian etika tersendiri yaitu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adab. Sedang menurut bahasa etika manusia adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia dan merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik dan buruk. Dalam ajaran Islam, etika bersifat teosentrik, yaitu berkisar sekitar Tuhan. Dalam etika Islam, yaitu perbuatan selalu dihubungkan dengan amal soleh dan dosa, dengan pahala atau siksa, dengan surga atau neraka. Yang kemudian yaitu pengertian moral. Kata moral berasal dari kata Latin, yaitu kata mos atau mors, yang berarti kebiasaan, dari Yusan tahun 1977. Mengungkapkan bahwa moral adalah kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam arti, moral merupakan seperangkat aturan yang menyangkut baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, yang harus dilakukan atau yang harus dihindari dalam menjalankan hidup. Menurut pandangan Islam, kriteria moral yang benar yaitu 1. Memandang martabat manusia, dan yang kedua yaitu mendekatkan manusia kepada Allah. Yang kemudian yaitu pengertian akhlak. Akhlak menurut bahasa berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa direnungkan lagi, spontan dan tanpa dipikir. Sementara menurut Imam Al-Ghazali 1015 sampai 1111 Masehi, yang dikenal sebagai Hujatul Islam atau pembela Islam, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang dalam bentuk perilaku dan perbuatan. Yang kedua yaitu bab ruang lingkup, akhlak dan perbedaannya dengan moral dan etika. Ruang lingkup akhlak. Akhlak pribadi, yaitu hendaknya seorang itu menginsafi dan menyadari dirinya sendiri. Kemudian ada akhlak bermasyarakat, yaitu cinta dan hormat pada tetangga. Kemudian ada akhlak berkeluarga,
yang meliputi kewajiban orang tua, anak, dan kerabat. Yang kemudian ada akhlak bernegara, yaitu mereka yang sebangsa denganmu adalah mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama. Dan yang terakhir ada akhlak beragama, yaitu akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Yang kemudian ada perbedaan akhlak dengan moral dan etika. Perbedaan antara akhlak dan moral dan etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Baik buruk akhlak didasarkan pada sumber nilai, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian moral, adat istiadat masyarakat menjadi penentu standar dalam baik dan buruknya suatu perbuatan. Dan yang terakhir etika, lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat, karena itu yang menjadi standar baik dan buruknya adalah akal manusia. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal, sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk yang ketiga, karakteristik etika Islam. Tolong slide selanjutnya. Karakteristik etika Islam. Di dalam Islam, etika yang diajarkan dalam Islam berbeda dengan filsafat. Etika Islam memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, etika Islam mengajarkan dan menuntut kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dan tingkah laku yang buruk. Yang kedua, etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik, dan buruknya perbuatan seseorang didasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang sholih. Yang ketiga, etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia, kapanpun dan dimanapun. Untuk yang keempat, etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan mulia, serta meluruskan perbuatan manusia sebagai upaya memanusiakan manusia. Slide selanjutnya. Untuk yang keempat, hubungan tasawuf dan aktualisasinya. Hakikat tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian diri dan amalia-amalia Islam. Dan terdapat beberapa ayat yang memerintahkan untuk menyucikan diri. Di antaranya, sungguh bahagialah orang yang menyucikan jiwanya. Quran Surah Asy-Syams Surah ke-91 ayat 9, Quran Surah Al-Fajr 28-30. Atau ayat yang memerintah untuk berserah diri kepada Allah, Quran Surah Al-An'am 162. Slide selanjutnya. Pengertian aktualisasi tasawuf. Aktualisasi tasawuf dalam spiritualitas kehidupan dapat dimaknai keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka inginkan dan bisa dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dhahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan dan upaya memerindah diri dengan akhlak yang bersumber dari ajaran agama dalam jangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Slide selanjutnya. Aktualisasi tasawuf. Peranan tasawuf dalam kehidupan yaitu: pertama, tasawuf sebagai sebuah ajaran untuk mensucikan harus dihadirkan di tengah masyarakat. Untuk yang kedua, memberikan inspirasi baru yang lebih objektif dalam menatap dunia dengan menaruh sikap positif terhadap iptek dan variabel modernitas. Yang ketiga, melahirkan akhlak yang baik dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk yang keempat, tasawuf sebagai khasanah moralitas luhur. Untuk yang terakhir, menjadikan manusia berkepribadian yang soleh dan berperilaku baik dan mulia, serta ibadahnya berkualitas. Slide selanjutnya.
Aktualisasi tasawuf. Penerapan tasawuf dalam kehidupan yaitu 1. Zuhud atau asketisme berarti meninggalkan sesuatu karena tidak memerlukannya dan tidak menyukainya. Dalam terminologi kesufiah, istilah zuhud bermakna meninggalkan dan tidak menyukai dalam hati segala hal keduniawian yang dapat memalingkan dari keukhrawian. Selanjutnya, yang kedua, pengertian atau perkataan wara berasal dari bahasa Arab yang artinya soleh dan menjauhkan diri dari dosa. Sedangkan menurut istilah tasawuf, wara berarti menjauhi atau meninggalkan sesuatu di dalamnya terdapat unsur subhat atau diragukan halal atau haramnya, sebagaimana meninggalkan hal yang haram. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai penerapan tasawuf dalam kehidupan, yaitu poin ketiga ada tawakal, yaitu menyerahkan diri kepada kehendak Allah, tidak memikirkan hari esok. Baginya cukup apa yang ada untuk hari ini. Tawakal merupakan suatu kondisi yang menggabungkan antara ilmu dan iman. Slide selanjutnya. Yang keempat ada ridho, tidak menentang cobaan dari Allah, bahkan menerima dengan senang hati. Di dalam hati seseorang yang ridho tidak ada perasaan benci, yang ada hanyalah perasaan senang. Ketika malapetaka turun, hatinya merasa senang dan di dalamnya bergelora rasa cinta kepada Allah. Next. Poin kelima, pengertian sumber akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Menurut objek atau sasarannya terdapat yang pertama, akhlak kepada Allah. A. Beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. B. Berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi. C. Berdoa kepada suatu keadaan. Dan yang terakhir, tawadu kepada Allah, yaitu rendah hati di hadapan Allah, mengakui bahwa dirinya rendah hati di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Next. Yang kedua ada akhlak kepada Rasulullah SAW. Akhlak terhadap Rasulullah adalah cara kita berinteraksi secara tidak langsung kepada Rasulullah, yang meliputi tata cara bersikap kepada beliau dan tata cara berinteraksi dengan segala sesuatu yang dibawanya. Misal, akhlak terhadap Rasulullah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mencintai dan memuliakannya. Mencintai berarti mencintai orang yang dicintai oleh beliau dan mencintai orang-orang yang dibencinya. Yang kedua, menghormati dan memuliakan Rasulullah. Yang ketiga, mengikuti dan menaati segala sesuatu yang diajarkannya kepada kita. Dan yang terakhir, mengucapkan sholawat dan salam untuk Rasulullah. Next. Yang ketiga, akhlak terhadap manusia. Terbagi menjadi A, akhlak kepada diri sendiri, merupakan sifat seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani maupun rohani. B, akhlak kepada ibu dan bapak. Akhlak kepada ibu dan bapak adalah berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Allah juga mewasiatkan agar manusia berbuat baik kepada orang tuanya seperti berikutnya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu dan bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surah Al-Luqman, surah ke-31, ayat 14. C. Akhlak terhadap keluarga. Akhlak kepada keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara anggota keduanya yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Next.
Yang terakhir, akhlak terhadap lingkungan hidup. Alam adalah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi beserta isinya, selain Allah. Allah melalui Al-Quran mewajibkan kepada manusia untuk mengenal alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, manusia mempunyai tugas dan kewajiban terhadap alam sekitarnya, yakni memakmurkan, mengelola, dan melestarikan alam sebagaimana firman-Nya. Dia menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Quran Surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 107. Next. Ada kutipan dari Ibnu Qayyim. Agama itu sendiri secara menyeluruh adalah akhlak. Barang siapa mengungguli dirimu dalam akhlak, berarti ia mengungguli dirimu dalam beragama. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan saat jam perkuliahan nanti. Dan cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.